Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Jadi diskusinya yang TMMB ya, teknik menulis dan mencari berita itu diskusi tiap pertemuan ada ya. Tapi kalau tugasnya kan di pertemuan 3, 5, dan 7. Kalau diskusi tiap pertemuan ada. Tadi kita udah buka ya. Jadi balik lagi hanya mengingatkan saja tugas diskusi atau namanya partisipasi ya. Mana ini? Mana buka di mana tadi di sini ya? No. Ini dia. Nah, ini dia. Nih ya. Buat yang TMMB ya, jangan lupa. Nanti bisa dilanjutkan aja pengerjaannya di sini gitu. Jadi teman-teman langsung aja di kolom ini. Oke, sekarang kita ke course sectionnya, berarti kita ke mata kuliah berikutnya public speaking. Nah, public speaking sebenarnya teman-teman untungnya mata kuliah public speaking ini dibarengin sama mata kuliah jadi teman-teman itu ngambil di semester ini ada opini publik ya. Ini teman-teman ngambil 3 kan, semester ini ada opini publik, ada public speaking, sama teknik mencari berita ya. Untungnya 3-tiganya satu paket di semester ini. Jadi nanti teman-teman ya, sebenarnya materinya nyangkut satu sama lain. Apalagi yang public speaking sama teknik mencari dan menulis berita itu satu kurang lebih nanti akan mengulang-ulang gitu. Kalau tadi kita ngomong 5W1H, sedikit membahas 5W1H di TMMB. Nah, nanti di PS itu public speaking juga kita akan bahas tentang 5W1H. Terus nanti di TMMB ada nanti kode etiknya. Di public speaking juga kita belajar tentang kode etik juga, kode etik berbicara gitu kan. Jadi ke sini dulu. Ini apa? Oh, ini ke sini dia. Teman-teman bisa dilihat dulu raknya ya. Jadi di mata kuliah ini kita ngapain aja sih? Terus teori ini tentang apa sih? Ada yang mau ini dulu ngasih pendapatnya? Monggo. Kita share desktop. Oke, udah dapat ya materinya. Mau dicek. Kita bahas. Jadi teman-teman ada yang mau komen nyampein pendapat kira-kira di public speaking ini kita ngapain sih? Apa yang kita pelajari nanti di public speaking? Ada yang ngechat. Saya cek dulu ya, chatannya apa. Show conversation. Ini saya dengarkan saja ya, terima kasih. Oh, try. Oke. Jadi teman-teman tahu siapa sih namanya? Kok saya lupa. Bonar Sirait. Tahu Najwa Shihab? Tahu lah ya. Najwa Shihab. Terus tahu Deddy Corbuzier. Terus siapa lagi ya yang keren-keren? Aduh, yang di Metro Kick Andy tahu? Andy. Terus siapa lagi ya kalau di TV One itu? Aiman.
Eman siapa? Aiman Wicaksono. Oh ya, Iman. Iman. Aiman. Ya, Aiman itu dulu di RCTI ya Mbak ya, Sindo ya. Seputar Indonesia dulu. Terus ini yang SCTV, aduh, Jeremy Teti ya. Tapi Jeremy Teti dia nggak punya program, dia cuma anchor aja. Kalau Aiman ada programnya ya kan. Karni Ilyas ada programnya, Kick Andy itu ada programnya kayak Oprah Winfrey kayak gitu kan. Terus siapa lagi ya? Aduh, kok saya lupa ya. Ada acara musik itu loh. Acara musik bukan musik sih, artis yang di Metro TV. Aduh, acara apa tuh ya? Pembawa acaranya itu pakai kacamata. Dulu dia Trilibus ya, anggotanya Trilibus atau apa gitu, saya lupa. Siapa lagi ya? Kita lihat Bonar Sirait dulu ya. Bonar Sirait. Charles Bonar Sirait. Nah, ini dia. Tanto Yahya juga ada ya. Maunya yang benar dari Charles Bonar Sirait. Kiat. Nah, ini dia. Kalau nggak masuk suaranya lagi, voice-nya nggak masuk, ini saya kirim media. Jadi kita bisa cek sama-sama videonya tentang public speaking itu apa. Mungkin audionya sama teman-teman nggak sampai, jadi teman-teman bisa cek nanti, saya udah kirim ini ya. Halo pemirsa, apa kabar? Salam komunikasi. Senang sekali saya Charles Bonar Sirait ketemu lagi dengan Anda dalam tips public speaking yang akan saya sampaikan melalui. Ada teksnya. Kita lihat yang ini deh. Saya sampaikan melalui video ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Tips yang kita pilih kali ini yang ingin saya bagikan adalah berani mengajukan gagasan. Mengapa bagi pembicara publik, bagi seorang yang mau belajar komunikasi, berani mengambil gagasan atau berani mengajukan gagasan itu merupakan sebuah modal yang penting. Pendidikan dasar di Indonesia ketika saya mulai sejak SD sampai dengan SMA tidak terlalu memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengajukan gagasan. Para pembimbing dan para pendidik cenderung masih dikotak-kotakan dengan pola pengajaran cara lama, yaitu memberikan pengajaran satu arah, hanya dari guru kepada murid. Dan ini akan menyebabkan banyak orang dan banyak murid Indonesia tumpul, tidak berani mengajukan gagasan. Tapi saya beruntung dan senang mendengar kabar bahwa saat ini pola pendidikan itu sudah berubah. Di beberapa SD saja saya sudah menyaksikan bahwa setiap murid harus berani mengajukan gagasan. Dibiasakan untuk maju ke depan untuk bisa mengajukan ide. Cara berkomunikasi kita dengan orang yang lebih muda, dengan anak kita, dengan orang di sekitar kita, selayaknya juga harus memberikan contoh bahwa kita berani untuk mendengarkan orang lain untuk menyampaikan gagasan. Ada begitu banyak atasan yang alergi dengan anak buah yang berani mengajukan gagasan.
Ada banyak orang tua yang ketakutan kalau anak-anaknya reaktif dan proaktif untuk mengajukan gagasan baru. Sepanjang untuk menumbuhkan rasa kreativitas, adrenalin untuk menciptakan hal-hal yang baru, menurut saya hal-hal ini harus dibuka lebar kepada siapa saja. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa memengaruhi orang lain secara positif. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa melakukan inspirasi kepada orang lain. Menurut saya memerlukan sebuah modal dan perilaku berani mengajukan gagasan. Oleh karena itu, jika di dalam lingkungan kerja kita, di dalam organisasi kita, ada teman-teman, ada pihak-pihak yang sering sekali senang mengajukan gagasan, janganlah mereka ditumpulkan, janganlah mereka dimatikan. Bimbinglah mereka, dengarkanlah mereka, buatlah mereka nyaman untuk mengajukan gagasan itu, karena itu akan melahirkan banyak sekali pembicara-pembicara publik baru yang modern di Indonesia. Saya Charles Bonar Sirait untuk CBS School of Communication, senang sekali. Kelihatan ya judulnya teman-teman. Mungkin voice-nya nggak masuk. Dari pertama saya apa dengar suaranya? Masuk nggak voice-nya? Yang video ini? Nggak masuk ya? Tidak. Duh, saya nggak tahu ini gimana solusinya. Udah dari semester sebelumnya juga nggak masuk. Makanya teman-teman nanti cek di ini ya. Saya udah kirim linknya, nanti cek. Jadi public speaking itu identik sama apa? Ya, dari sini nih. Identik dengan berani mengajukan gagasan. Jadi semua dari kita manusia itu punya kebutuhan untuk berbicara. Tapi sayangnya tidak semua orang dari kita berani untuk berbicara. Terkadang juga kendalanya bukan hanya ya yang paling standar sih, karena tadi malu ya kan. Begitu karena lingkungannya nggak kenal, bukan lingkungan kita gitu kan. Padahal kita tuh punya ide. Aku katakanlah misalnya sekarang lagi kalau di Himas itu banyak kegiatan ya kan. Boleh sharing salah satu kegiatan yang terbaru, kegiatannya apa Mbak? Boleh sharing? Yang Himas ada menulis nggak? Ada karya ilmiah nggak? Ada kegiatan volunteer gitu nggak? Volunteer itu apa ya, Mbak? Misalnya sukarela ya, sukarelawan. Ada kegiatan sukarelawan nggak? Ada kegiatan bakti sosial gitu nggak? Ada kegiatan kayak donatur gitu nggak? Ngumpulin donasi. Jadi setiap kegiatan itu kan ada namanya planning dulu ya kan. Dalam merencanakan kegiatan itu, katakanlah mau kompetisi menulis misalnya. Gimana nanti pelaksanaannya, apa yang harus pesertanya harus bagaimana, temanya seperti apa, kan nanti akan diadakan rapat ya kan. Dalam rapat itu tidak semua orang berani untuk mengajukan gagasan, kecuali kalau misalnya kalau di dalam organisasi bisa kita katakan lah semua orang mau mengajukan gagasan, hampir semua mau mengajukan gagasan. Kalau enggak ngapain ikut berorganisasi kan, karena dia sudah punya pengalaman awal gitu kan biasanya, atau memang karena dia hobi untuk berbicara. Tapi kalau misalnya di dalam kelas
jarang banget ada yang mau ngajuin pertanyaan ya kan. Entahlah memang karena dia takut atau ada yang lain, alasan lain. Intinya adalah kebanyakan takut di komen, takut salah, takut tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan yang dibicarakan, ya kan. Nah, di public speaking ini kita nanti ya, di mata kuliah ini kita nanti akan belajar salah satunya ya teman-teman. Jadi salah satunya nanti kita akan belajar mempersiapkan diri kita ya. Mempersiapkan diri kita untuk jadi pembicara. Kayak tampilannya bagaimana, ya kan? Lalu bahasa-bahasanya bagaimana, pemilihan bahasanya seperti apa, intonasinya seperti apa yang harus disampaikan. Gak mungkin kan ada bahasa yang datar saja. Tapi sebenarnya karakteristik itu juga perlu dibentuk. Kayak misalnya, kenapa orang bisa lebih mengenal Jeremy Teti misalnya. Langsung, oh kalau dia tuh langsung orang bisa mengidentifikasi, ini pasti Jeremy Teti, ini pas, oh ini pasti Najwa Shihab, ini pasti Najwa Shihab. Kenapa? Karena mereka punya karakter. Kalau Najwa Shihab itu kan dia penggalan katanya kan kayak, kalau dulu di mata Najwa itu penggalan katanya itu udah kayak kayak lirik, kayak puisi, ujungnya itu pasti sama. Kita coba lihat ya salah satu contoh Najwa Shihab itu, kita cari di sini ya. Najwa Shihab. Mata Najwa terbalik. Nah ini ada yang baru ya. Ini benar tak? Atau hanya Before, my English wasn't good. When I go in abroad, I was very shy to communicate with others. So, how are you these days? Disindir Nikita Mirzani gagal. saya pikir emang ada ininya pinter banget ngeditnya ya. Thumbnailnya emang kayak dalam satu acara. Nih ya, kita mau lihat karakternya. Biasanya kan kalau Najwa itu ada pengantar di awal itu. Masuk. Nanti teman-teman bisa follow up ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Mata Ini ada Najwa. teksnya ya, Najwa jadi Shihab, teman-teman bisa tuan tahu rumah ya. Mata Najwa. Mohon maaf, Mata Najwa terpaksa mundur malam ini. Saya tahu saya menjanjikan untuk hadir jam 19, tapi karena kendala teknis, karena faktor hujan yang sangat deras, kami terpaksa harus mundur menemui Anda. Yang baru saja kita simak sama-sama tadi penampilan dari rekan-rekan baik saya, Efek Rumah Kaca. Tidak ada sepak bola seharga nyawa, teman-teman. Satu saja sudah terlalu banyak, apalagi ratusan. Nih ya, Seperti yang nih teman-teman coba perhatiin ya. Ini udah mulai masuk pengantarnya ini.
pengantar yang biasanya menjadi ikonik dari seorang Najwa Shihab. Jadi kalau saya tuh bisa identifikasi Najwa, pasti terkenal itu pilihan kata di awal dia waktu membuka acara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Mohon maaf, Mata Najwa terpaksa mundur malam ini. Saya tahu saya menjanjikan untuk hadir jam 19, tapi karena kendala teknis, karena faktor hujan yang sangat deras, kami terpaksa harus mundur menemui Anda. Yang baru saja kita simak sama-sama tadi penampilan dari rekan-rekan baik saya, Efek Rumah Kaca. Tidak ada sepak bola seharga nyawa, teman-teman. Nih, mulai dari sini ya. Tidak ada sepak bola seharga nyawa. Satu saja sudah terlalu banyak, apalagi ratusan, seperti yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Sehabis peluit panjang Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, sebuah peristiwa hitam yang sehitam-hitamnya terjadi. Hingga saat ini menurut pemerintah 131 manusia kehilangan nyawa. Bukan karena bencana alam, bukan karena pandemi, bukan karena kecelakaan, apalagi perang. 131 nyawa melayang dalam situasi normal dan sehari-hari dalam sebuah pertandingan sepak bola. Malam ini saya berada di Gelora Bung Karno, stadion sekaligus monumen yang sangat bersejarah bagi bangsa ini. Saksi beragam peristiwa penting olahraga, budaya, juga politik. Tapi kita semua tahu benar, di sini, di Gelora Bung Karno ini, adalah rumah bagi mereka yang benar-benar mencintai sepak bola. Saya mengundang korban, saksi mata, otoritas, dan pencinta sepak bola untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini sebatas konsekuensi dari fanatisme yang kebetulan meletup-letup, ataukah ini dampak dari sesuatu yang jauh lebih sistematis? Hari ini kita bicara lebih dari sepak bola. Mata Najwa tragedi Juruhan, usut sampai tuntas. Sebelum mulai berdialog, saya ingin mengajak teman-teman semua. Itu ya teman-teman. Apakah yang membuatnya Najwa? Enggak, ya kan? Yang membuat ya timnya gitu kan. Apakah dia membaca atau mengingatnya? Kalau ini membaca ya, tapi kalau misalnya dia lagi di studio itu ada alat bantu namanya teleprompter. Ada yang pernah lihat teleprompter? Oke. Ada yang pernah lihat teleprompter? Oke, Mbak Sri Desi masak asik. Boleh lah ya nanti sharing teman-teman ini biasanya kalau di luar negeri itu masak biasanya apa? Oh, Mbak Dewi bilang tidak bersuara kan? Bukan nggak bersuara Mbak, ada suaranya, tapi kalau biasanya mainin video nggak masuk ke Teams. Tapi nanti ini coba aja teman-teman cek sendiri ya. Atau misalnya teman-teman deh mainin satu video. Kalau ada yang ini, ada yang kosong kah? Ada yang bisa di ini kah? Bisa minta tolong kah? Mas Ajib atau Mbak Catherine? Bisa mainin satu video terus di sharing sama kita biar kita cek juga. Itu pasti nggak ada suaranya nanti di kitanya. Jadi di Teams-nya ini ya, platform Teams-nya ini tidak bisa mengakomodir video. Gambarnya aja masuk tapi suaranya nggak masuk gitu. Jadi makanya saya kirim link videonya, jadi teman-teman bisa cek ya. Balik lagi ke tadi. Jadi teman-teman, untuk menjadi public speaker ya, pembicara di depan publik itu tidak gampang. Karena manusiawi, setiap manusia itu punya rasa malu. Siapa sih yang nggak malu? Apalagi pertama kali ngomong, nggak ada gitu kan, langsung bilang, oh saya mau deh ngajuin pendapat. Jarang-jarang satu dari sekian orang gitu baru mau ngajuin pendapat kalau misalnya dia ada di lingkungan yang baru gitu kan. Kalau memang dia benar-benar tidak punya background orang-orang yang aktif di organisasi gitu kan. Jangankan aktif di organisasi, orang-orang yang
orang-orang yang, jangankan orang-orang yang tidak aktif di organisasi, orang-orang yang aktif di organisasi aja masih ada yang tidak mau, masih ada yang malu untuk mengungkapkan pendapat, walaupun sebenarnya ketika dilemparkan satu isu misalnya pada ini kan, pada apa namanya, pada pasti ada ide kayak ini teman-teman nih. Kalau saya tanya tadi, ayo siapa yang mau yang mau nyampein pendapat tentang public speaking itu apa, ya kan, apa pendapatnya, apa pengalamannya tentang public speaking, atau apa sih definisi public speaking, atau yang nggak usah lah, yang lebih yang kalian tahu aja public speaking itu apa. Di luar dari memang ada yang punya aktivitas ya, pasti ada beberapa temen di sini juga sedang mendengarkan, pengen ngomong, aduh gimana ya, nanti takut salah, aduh gimana ya, nanti ini. Jadi teman-teman, terutama di kelas saya, apalagi ini kita public speaking, yuk mulai dari sini kita membiasakan untuk menyampaikan pendapat. Kan mata kuliah kita public speaking kan, gitu. Apapun itu, tidak ada yang, kalau saya ya pribadi, buatlah kesalahan yang banyak, tapi jangan terlalu sering. Dalam artian terlalu seringnya itu kesalahan yang sama, jangan. Kenapa? Karena pembelajaran itu kan setelah kita tahu itu salah, maka nanti kita tahu yang benarnya seperti apa. Tapi kalau kita tidak sampaikan, kita nggak tahu itu salah atau benar, gitu kan? Atau katakanlah tidak ada kata-kata salah, belum tepat, kita pakai bahasa belum tepat aja. Ada yang tepat dan ada yang belum tepat, gitu kan. Jadi ketika teman-teman menyimpan, tidak teman-teman share, ya nggak ada yang tahu, gitu kan. Atau bahkan ada yang gemes gitu, ih saya mau ngomong nih tapi malu, takut dikomentarin apa semua. Pas ngomong temennya ngomong gitu kan, nah itu tuh tadi saya mau ngomong itu tuh, tapi ya karena tadi kurang cepet alias malu ya kan, jadi nggak jadi ngomong gitu kan. Jadi sekarang kita latihan dan akan diperbanyak, nanti tugas-tugasnya adalah teman-teman bikin konten minimal 1 menit, maksimal terserah. Bikin konten ya, ini udah ada ya tugasnya ya, yang untuk pertemuan hari ini itu tugasnya adalah tugasnya diskusinya adalah teman-teman identifikasikan 5W1H. Kalau diskusi ya, bedanya kita diskusi sama tugas. Kalau tugas teman-teman harus share ke media sosial. Tapi kalau misalnya tugas teman-teman buat aja di sini. Langsung dikerjakan di kolom LMS-nya. Maaf Miss, Boleh. boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Ini tadi kan aku lihat itu diskusi 1, cuman lihat-lihat aja barusan. Oh itu belum bisa direspon gitu, kita mau ngisi diskusi 1 nggak bisa nulis di situ loh Miss. Coba saya cek ya. Saya cek ya. Mungkin pengaturan waktu ya. Oke, saya cek. Enable. Nggak usah. Ini juga nggak usah karena oke. Nanti Mbak, ini saya ganti sampai ke status save upload ini 100 MB, maximum number update.
Display waterfall. Oke. Coba minta tolong Mbak dicek lagi apa udah bisa sekarang. Dicek aja, maksudnya dibuka apa udah. Nah, saya lihat dulu. Ya. Punten ya Mbak. Kayaknya memang belum saya buka ya. Tunggu diingetin. Ini coba saya cek lagi yang lain. Yang public speaking ya. Public speaking, diskusi, edit. Attachment. Oke. Udah bisa Mbak? Belum bisa, Miss. Nggak tahu, coba teman yang lain, Miss. Dari saya masih belum bisa. Oh, oke. Coba teman yang lain. Kalau emang belum bisa nanti saya bisa laporan ke UT. Mungkin Mas atau siapa tadi yang belum ada kegiatan, Mbak Yuyun mungkin atau Mbak Catherine. Coba dibukainnya Mbak. LMS Mbak. Nih jadi satu mata kuliah aja. Coba lihat yang public speaking atau yang teknik mencari berita ya kan. Di situ ada diskusi ya kan. Di kolom sesi 1 ada diskusi ya kan. Nah, di situ di kolom diskusi itu coba bisa nggak ngetik di situ, ngerjain di situ. Seharusnya kan kalau sebelumnya bisa ya Mbak ya? Sebelumnya bisa. Nah ini ada replay. Kalau ini saya ada. Nah, saya udah ada replaynya ini. Nah ini kan, nah kita replay kan. Terus kita kerjakan di sini. Teknik pencari berita ini tugasnya. Saya udah ada Mbak. Ini ada replay, kolom replay. Jadi misalnya saya ngerjain ya, misal jika Anda menjadi wartawan di kampus, identifikasikan kemampuan apa yang mestinya Anda miliki sebagai wartawan kampus. 1, tadi kan kita belajar kan. 1 mewawancarai dengan memperhatikan cover both side misalnya. Ini. Memahami kode etik jurnalistik misalnya ya kan. Post to forum. Bisa Mbak? Ada? Udah bisa ini. Coba nanti kalau memang dari teman-teman ada yang belum bisa, kabarin saya biar saya bisa hubungin tim UT pusatnya. Karena kalau di partisipasi tugas, maksudnya jangan jangan ditumpuk. Nanti kalau ditumpuk banyak, karena dia tiap hari kan ada kan. Tiap pertemuan kan ada. Nanti pas ditumpuk, udah gitu pas ngerjain tugas, soalnya tugas agak riuh kan, harus direkam. Harus direkam. Miss. Ya boleh Mbak. Miss. Ya. Ini jadi ini keluarnya itu kayak gini, permalik sama soprint kayak gitu, nggak bisa, masih belum bisa sih. Boleh di share Mbak ininya. Mbak dari apa, HP kah? Bentar saya. Iya. Oke, HP saya. Barusan pakai laptop juga belum bisa. Oke, nanti. Coba yang ininya layarnya itu di share ke kita ya Mbak ya. Ke sini biar nanti saya sampaikan ke tim teknisinya, sistemnya. Seharusnya kan dia kayak gini ya. Seharusnya itu dia kayak gini kolomnya. Nah kalau udah kayak gini, jadi kalau misalnya ini tugas ya, ini LMS, ini tugas, ini diskusi 1, terus dia ada permaling edit.
terus ada replay. Nah, tinggal diklik yang replaynya. Permaling, edit. Kalau kenapa saya ada edit? Karena saya yang buat kan. Nah, biasanya tuh kalau di teman-teman berarti cuma ada replay aja kayaknya mungkin. Replaynya belum muncul. Replaynya belum muncul. Nah, dia harusnya ada ini ya. Nanti coba temen yang lain dicoba ya, biar. Nah, ini harusnya ada ini. Ada yang mau coba lagi biar kita tahu kendalanya apa? Mbak, udah ini kan Mbak? Udah di foto? Udah dikirim ke sini kah? Mbak siapa tadi? Mbak Susan ya? Ayo. Hilang. Okay. Nanti layarnya di screenshot ya Mbak ya? Biar dicek. Oke, lanjut lagi. Nanti kalau misalnya nggak ada laporan berarti saya pikir udah selesai ya. Jadi kalau emang masih ada kendala untuk yang diskusi, monggo silakan dilaporkan. Dan kita punya grup kan ya? Apa masih ada? Saya nggak. Grupnya apa sih kemarin? Oh, Itu Miss udah aku kirim. Oke, coba. Mbak Catherine WhatsApp ya. Selamat pagi Bu, hari ini. Iya benar. Soalnya di daftar hadir LMS tidak ada nama saya. Terima kasih. Oh, nanti saya tambahin di LMS. Oh, di LMS ya enggak ada. Kalau LMS berarti Mbak Catherine minta tolong di screenshot aja Mbak di daftar LMS-nya itu. Jadi kan nanti ada nama-nama teman kan, biasanya kan gini kan. Bentuknya LMS itu dia kayak gini. Terus partisipan ya kan. Nah, ini kan. Mbak siapa? Ada Mbak Catherine. Ini. Di teknik mencari berita ada Mbak Catherine. Tadi pagi Mbak Catherine nggak masuk ya. Terus kita cek lagi di public speaking, partisipan, ada juga Mbak Catherine di LMS. Jadi nggak ada masalah Mbak di LMS saya, ada semua nama Mbak Catherine. Nanti kalau memang di LMS Mbak nggak ada, di screenshot aja nanti biar dilaporkan, saya laporkan ke UT. Terus siapa lagi nih yang oh ya, boleh saya tahu edisi berapa dipakai untuk yang public speaking lagi Edisi 2 punya saya. itu yang jadi belum ada yang baru kan Mbak dikirimkan ke Mbak? Belum ada kabar terbaru yang modulnya kan? Coba ya kita cek ya public speaking. Ah iya bener, edisi kedua. Jadi kita masih pakai edisi kedua public speakingnya. Oke, kita cek ini. Ini yang punya Mbak Elis. Iya ya, gak ada ya, baru permalin aja. Oke, nanti saya ini ya Mbak. Ini yang saya tadi ya. Oke. Ini saya kirimkan ke copy image, terus kita kirim ke WhatsApp. Bentar ya. Terus saya save dulu lah ya.
Save dulu di PS. Diskusi. Loh, kok nggak bisa ya? Bisa lagi. Kendala diskusi. Oke. Terus nanti yang belum nih Mbak Catherine ya. Halo Mbak Catherine. Ya, Bu. Masih belum ada kan namanya Mbak di public apa di LMS-nya? Di LMS saya di sini bacaannya Anda bukan peserta lagi, Bu. Coba di screenshot aja Mbak. Minta tolong. Oh iya, Bu. Di screenshot nanti Udah saya kirim WA ya, Bu. oh, oke. Jadi dia ini bener ya Mbak ya. Jadi Mbak lihatnya di sini kan. Nanti takutnya berbeda. Mbak lihatnya di sini kan. Ini LMS ya. LMS yang halaman awal kan. Nah, ini nanti halaman awalnya kan kayak gini. Tadi yang Mbak tanya di public speaking ya. Public speaking kita cek, terus di sini ada partisipan. Nah, kalau di sini student, perannya student masih ada. Jadi nanti yang ini biar oh, maksud Mbak ini yang di dalam ini ya? Apa kuliah kita ini? Di sini? Iya, Bu. Di sini maksudnya? Iya. Tapi di LMS-nya itu ada nama saya, tapi di sini nggak ada. Ini nama Mbak ada? Catherine Garzia. Sebagai tamu. Punten saya nggak paham maksudnya Mbak Catherine. Bentar, coba yang di sini. Soalnya di daftar hadirani sudah ada nama saya. Terima kasih. Coba dikecilin aja Mbak ininya. Layarnya. Itu mungkin kebesaran layarnya. Nah. Soalnya di sini ada. Atau di ini, apa di webnya ini yang hide partisipannya ini diklik klik aja nanti dia akan muncul. Gitu. Tapi di sini ada Mbak. Oke, kita balik lagi ke sini tadi. Nanti ya Mbak, kita lanjutin lagi.
Terima kasih. Oke. Oke, udah ada di dua grupnya. Makasih. Balik lagi kita ke sini ya. Oke, pertama kekuatan public speaking. Apa public speaking? Secara ringkas, public itu ya massa, publik, depan umum, speaking berbicara. Jadi ya tadi yang udah disampaikan, kenapa makanya kita harus berani berpendapat ya, karena dalam public speaking kita harus berbicara secara lisan. Ada yang dia ekspresif, ada yang dia masing-masing orang punya karakter sendiri. Jangan punya pendapat, oke, saya suka si A, saya suka si B, saya suka si C, saya suka si D. Jadi saya harus mirip dengan si D. Oke, kita belajar dari mereka, tapi kita harus mencari karakter kita sendiri itu seperti apa. Jangan kita menjiplak karakter orang. Kenapa? Ketika kita menjiplak, artinya kita tidak punya karakter, ya kan? Dan ketika dua orang itu disandingkan, orang akan jelas melihat orang yang lebih awal muncul, ya kan? Sementara kita yang baru kalah dengan orang-orang yang kita jiplak gitu. Itu makanya kayak misalnya konten-konten yang viral itu yang gampang-gampang, yang apa ya, yang mudah dicerna sama otak kan. Ada yang tahu ini di luar itu ya, di luar kenapa kita harus memiliki karakter ya. Ada yang tahu yang terbaru tuh yang viral, viral di TikTok yang terbaru, JJ. Teman-teman masih ada sampai ke sana nggak di TikToknya Taiwan sama Hong Kong, JJ Slebeu? Iya, ada Miss. Nah, kalian di Taiwan apa Mbak? TikTok Taiwan, orang Indonesia tapi yang di TikTok Taiwan muncul. Saya kurang tahu, Miss. saya kurang suka sih, Miss. Cuman lihat sebentar kayak gitu aja. Tapi punya TikTok ya Mbak ya? TikTok punya ya Mbak ya? Ada TikTok, cuman buat seru-seruan videoin anak aja. Yang saya tahu itu Ko Faisal satu. Ko Faisal, terus ada lagi Mami atau siapa ya yang pakai jilbab, itu juga yang dari Taiwan. Terus ada Mbok Cikrak itu. Mbok Cikrak. Mbok Cikrak. Oh, Mbok Cikrak. Terus ada lagi Koko yang dia bahasa logat Chinese-nya tuh medok banget. Itu. Jadi setiap orang itu dia punya karakter khasnya. Mbak Cikrak tuh juga kalau ngomong tuh dicampur-campur bahasa Jawa, dia punya khasnya juga. Kalau Ko Faisal juga ngomongnya kadang kalau lagi marah atau kesel dia ini aja kan ekspresif banget kan. Kesel aja ditunjukin sama beliau kan. Terus kalau kayak misalnya JJ gitu kan, dia kata-katanya ya Slebeu itu kan, dibawa Slebeunya. Kalau dulu Atta itu apa ya? Dulu ikonnya Atta, kok saya lupa ya ikon Asia. Asia. Wah, bener-bener fandom fans yang setia ini. Terus kalau siapa lagi ya? Kayak Raffi Ahmad itu ya. Acaranya Trans TV, bosku kan sih, dia dipanggil bosku ya. Nah yang kayak gitu tuh teman-teman, munculkan karakter teman-teman apa ya kan, yang mau dijadiin ikoniknya apa. Kayak misalnya tadi Najwa Shihab, dia punya icon di awal itu masuknya dalam acara itu ada pengantar ya kan, kayak sajak, tapi sajaknya itu berkait, ujungnya itu nyambung gitu loh. Kalau A semua ujungnya nanti, kalau Nya semua gitu kan. Nah, apakah dibuat dia atau dibuat tim? Kalau misalnya sekelas Najwa ya nggak mungkin, dia hanya sebagai host saja gitu kan. Host yang nanti mengencourage narasumber untuk ketika ditanya mau berpendapat, ketika berpendapat tidak hanya berpendapat secara
normatif, tapi kayak misalnya dipancing biar hal-hal yang sebenarnya kita hal-hal yang pengen dicari, yang pengen disampaikan itu terbongkar gitu kan. Jadi gitu kalau sekelasnya Najwa kan. Terus kalau misalnya karakternya acara Kick Andy kan, coba lihat Kick Andy ya, kita lihat ya Kick Andy itu santai banget. Nah kalau saya bilang ini host yang paling malas gitu. Pernah nonton kan acara Kick Andy, ngomongnya aja jadi Anda lebih parah lagi kalau bisa Karni Ilyas udah seharusnya istirahat tapi masih ini kan. Karni Ilyas, saya dengerin Pak Karni itu kita lihat yang jadi teman-teman sendiri nanti menganalisa. Ada tadi Mata Najwa sudah, Karni Ilyas ya. Ini apa ya, kalau saya lihat tuh kayak kesusahan nafas loh, ngomongnya susah loh tahun ini. Jadi jangan yang ini terlalu isinya tentang ini semua. Tommy Winata, ada yang tahu Tommy Winata itu siapa? Nah, jadi kita lihat yang Indonesia Lawyer Club. Saud Situmorang, politik aja semuanya. Soal pemabuk di lingkaran presiden. Nah ini nih bagus nih. Ini yang agak waras sedikit sih, agak netral sedikit sih muatannya. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time? And of course, out of this, ada yang sudah berpenghasilan YouTube-nya atau TikTok-nya yang udah punya pendapatan? Karni Ilyas, terus Kick Andy. Siapa yang sudah punya penghasilan? Kalau dulu di kelas yang senior sudah ada ya. Kita buat sama-sama, malah saya duluan buat, tapi dia duluan yang monetize. Kaget saya. Duluan mbaknya itu monetize, udah gitu sekalinya ngeluarin konten langsung ribuan yang nonton. Kita lihat yang ini ya. Kita lihat dulu yang Kick Andy ya. Gayanya Kick Andy. Pak Munir, ramai di media. Ini enggak. Oke. Ini tentang media bahwa ada mantan guru honorer membakar sekolah, dan Pak Munir ini ternyata orangnya ya, membakar sekolah itu SMP Negeri 1 Ciklet di Garut. Baik. Nah sebenarnya kenapa sampai Pak Munir membakar sekolah ini? Ya, saya cuma minta perhatian dari pihak sekolah supaya merealisasikan janji-janji mereka untuk membayar piutang saya dari mereka. Jadi sekolah punya utang sama Pak Munir? Iya. Utang apa itu? Kalau sekarang mungkin disebutnya uang sertifikasi. Nah itu belum dibayarkan semuanya. Berapa besar yang belum dibayar? Waktu itu jumlahnya sekitar 6.600.000, yang dibayarkan itu sekitar 600.000 rupiah. Oh, jadi 6 jutanya belum dibayar? Belum dibayar. Jadi yang dibakar ini apanya ini sekolah ini? Pintunya.
yang terbakar kerugian sekolah apa ini? Gara-gara dibakar sama Pak Munir. Kerugiannya mungkin Apa yang terbakar? Yang yang terbakar itu pintunya, pintu ruang kelas. ruang Berapa pintu? satu ruangan, pintu satu ruangan, yang keduanya ini plafon, Oh, plafon ikut terbakar. plafon satu ruangan juga. Gara-gara perbuatan Pak Munir diproses di kepolisian juga. Diproses. Kemudian Saya ditahan selama 1 minggu ditahan, sempat Polsek. ditahan 1 minggu. di Polsek Cikres. Oke. Before, when it came to English things, I always felt a shiver of horror when it came to English. Nah, nanti ceritakan ya, bagaimana sampai kemudian terpikirkan, oh, kalau gitu saya bakar aja. Kesannya menarik perhatian, tapi menarik perhatian memang nggak ada dengan cara lain. Kenapa sampai sejengkel itu Pak Munir pada sekolah? Ya, nanti ceritakan. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ajak Anda semua untuk menonton video yang satu ini. Beban berat seakan lepas dari pundak Munir Alamsyah. Ia terhindar dari ancaman tinggal di balik jeruji besi lebih lama. Kasusnya karena membakar ruang kelas SMP Negeri 1 Cikres. Pak Munir, kenapa sampai begitu kesalnya? Emang selama ini waktu nagih-nagih itu nggak ada respon atau bagaimana? Ada respon. Responnya apa? Dari Jadi sekolah? perjanjian sebelumnya ketika saya mengajar itu, uang itu ditahan dulu katanya, nanti diambil dividennya. Berapa lama sebenarnya Anda berjuang untuk mendapatkan honor sisa yang 6 juta itu? Ya dari 1968 hingga sekarang ini. Kemarin 98 sampai 2021 kemarin. Iya, 24 tahun. 2020 ya? 2022 Januari. Berapa tahun ya? 24 tahun. 24 tahun. Memperjuangkan 6 juta itu 24 tahun. Iya. Kenapa Pak Munir masih kuat 24 tahun memperjuangkan, nggak melupakan aja daripada capek bola-balik, emosi dan seterusnya? Kenapa waktu itu bilang sudahlah masih bodoh? Ya karena ada janji dari pihak sekolah. Bahwa itu akan tetap diberikan. Akan diberikan suatu waktu. Hari itu di mana Pak Munir membakar sekolah atau membakar kelas lah tepatnya ya. Memang dari rumah niatnya mau bakar. Iya, Apa yang mau dibakar hari itu sebenarnya dalam pikiran Pak Munir? cuma pintunya saja. Oh, jadi memang bukan mau bakar sekolahnya tapi pintunya. Jadi dari rumah bawa. Oke teman-teman, Bawa sampai bensin. sini kelihatan ya. Ini sedikit aja tentang karakternya Kick Andy. Terus kita lihat yang Karni ya. Kita lihat yang Bang Karni. Habis ini nanti kita lihat sedikit lagi yang Najwa ya. Mungkin nggak ada suaranya, tapi kan ada teksnya, jadi sama gerak-gerik tubuhnya ya. Saya pribadi nih, bukan atas nama Nasdem. Tadi saya diingatkan sama Bang Mardhani Alisera, ini kita mau polisi, nggak peduli saya. Koalisi itu nanti, belum sekarang. Nanti koalisinya itu pun kalau benar kita berkoalisi, tapi ini urusannya beda. Jadi hal-hal yang nggak gatel, maksud saya hal-hal yang nggak gatel, ya jangan digaruk gitu loh. Iya, hal-hal yang nggak gatel tuh jangan digaruk, yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan tuh nggak perlu. Itu yang saya ingin sampaikan sama Bang Andi Malarangeng nih ya. Nggak bisa juga kita melarang-larang orang untuk hanya dua pasangan atau kemudian harus 3 pasangan. Yang meletakkan dasar 20% itu siapa? Demokrat. Kalau itu jelas. No. Demokrat itu 20% itu Demokrat. Itu 2008 dimulai justru dari PDIP. Itu fakta. Yang berusaha untuk menaikkan 2000. Itu jelas SBY kok yang meletakkan 20%. Justru kami tidak setuju pada data. Miss, apa ini nggak ada suaranya, Miss? Dalam ilmu pemilu. Ada suaranya Mbak, tapi ya itu tadi. Di platformnya Teams itu dia nggak masuk suaranya, makanya kan saya kirim linknya.
Tapi ini tadi ada teksnya kan ya. Jadi lihat teksnya aja dulu ya. Dia apapun bentuknya audio visual, visualnya bisa kelihatan tapi suaranya nggak ada. Saya udah sampaikan. Punya ini semua ini. Tapi tetap dipaksakan begitu. Yang namanya Bahlil Lahadalia itu. Ya kan? Dia kita pengen lihat terus-terusan jadi karakternya. keras Bahlil pada membantu Karena ratusan orang di sekeliling. Ya kan? Noel dong tempelengin itu teman-temanmu. Kan itu teman kamu. Sudah berkali-kali bicara. Tapi saya nggak ngerti kenapa harus kenapa kemudian kalau orang lain bicara soal 3 periode kenapa nggak boleh? Uni, Kan kalau demokrasi. gantian presiden itu dilindungi undang-undang. Nggak bisa. Ada dalam Jangan sampai konstitusi. salah berpikir. Kalau 3 periode. Tidak bisa memanjakan pikiran orang, Bos. Benar. Yang tidak boleh itu adalah tindakan melawan hukum. Tapi yang kita bahas Katakan saya Presiden itu sudah berkali-kali. 5 kali. Ketika dia mengatakan 2 periode titik itu Dari sini ya, kita lihat sini ya. Ini Bang Karninya mau ngambil apa namanya? Mau ngambil konstitusi beda dengan saya 2 periode titik. Loh, masa kita beda mau dikatakan presiden? Bukan ketika dia mengatakan 2 periode titik itu dia taat dengan konstitusi, dia paham ruh konstitusi. Sudah 5 kali presiden menyatakan saya Presiden itu sudah berkali-kali. Saya Kita penting sekali seminggu yang lalu membawa ngomong. Pak Jokowi kembali ke jalur konstitusional karena negara ini punya banyak masalah. Kalau presidennya Memang Pak Jokowi minta 3 periode. Pak Jokowi jelas mengatakan dia tidak menolak 3 periode loh. di pertemuan musra beliau Dia menyatakan bilang terserah kalau ada orang yang mau mewacanakan seperti itu. kata-kata presiden seperti itu adalah angin segar. Mau angin Kita segar. jangan lihat. Oke. Kita udah lihat 2 ya. Dari 2 ini teman-teman ada yang mau komentar? Ya suaranya nggak ada tapi setidaknya ada. Tapi dilihat juga kalau yang tadi kan banyak orangnya, ini hanya 1. Nggak apple to apple sebenarnya mau membandingkan. Sama satu lagi nih yang maju. Yang ada di sini dan yang juga sedang menyimak live streaming ini dimanapun teman-teman berada, untuk sejenak kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta 1 menit untuk mengenang para korban yang berjatuhan. Dipersilakan. Johnson's Milk Plus Rice Lotion melembabkan hingga 24 jam. Dengan fitur akuntansi dari jurnal Baymekari, pembukuan dapat dilakukan lebih cepat. Jadi Wildan sempat cerita ke keluarga bahwa mau nonton di Stadion Kanjuruhan atau gimana? Enggak, Mbak. Jadi di sana itu, di tempat saya, Wildan ini sudah punya rutinitas. Jadi kalau hari Sabtu malam Minggu itu biasanya memang pergi sholawatan kayak gitu. Nah, jadi dari keluarga baik saya maupun ibu saya itu nggak tahu kalau adik itu berangkat untuk nonton bola. Jadi tahunya dia itu berpamitan ke ibu saya untuk pergi sholawatan. Sedangkan dia berpamitan untuk nonton bola itu hanya ke ustadz yang di sebelah rumah aja. Dan kemudian keluarga mendengar kabar bahwa Wildan termasuk salah satu yang menjadi korban itu kapan? Itu sudah pagi harinya itu, Mbak. Sudah pagi harinya dan itu pun bukan kabar kalau dia sudah ditemukan atau gimana dengan kondisi yang seperti apa itu bukan, tapi Oke, dari sini teman-teman. Pengantarnya ya sedikit aja. Tadi ada Kick Andy. Kick Andy itu temanya kemanusiaan, acaranya tentang kemanusiaan. Seorang guru ya membakar sekolah. Kenapa? Ini dua-duanya saya udah kirim ke itu ya ke teman-teman ya, 3-3-nya ya.
Linknya sudah saya share. Yang ini saya share juga. Jadi yang Kick Andy tadi, seorang guru membakar sekolah karena apa? Karena tidak dibayarkan sertifikasinya totalnya 6.600.000 ya kan. Sementara kalau yang Najwa Shihab itu acara temanya adalah dia mengangkat tentang yang peristiwa tragedi Kanjuruhan ya kan. Nah, kalau yang di Karni Ilyas itu tentang politik ya, wacana 3 periode itu, konstitusi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat tadi ada dua kondisi yang berbeda sebenarnya. Kalau dua-duanya tentang masalah kemanusiaan, sementara yang satu masalah politik, dimana ritme emosinya berbeda. Artinya apa? Setiap host itu harus memiliki kemampuan untuk mengontrol situasi ya. Kalau yang di Karni Ilyas itu, kalau yang saya lihat ya, tadi teman-teman lihat juga, bagaimana coba pandangan teman-teman? Mau maju ya kan, ada berapa orang, terlalu banyak juga narasumbernya ya kan, kayaknya semua jubirnya partai itu diundang, jubirnya koalisi itu kayaknya diundang gitu. Setiap partai itu diundang. Dan Karni Ilyas kita lihat dengan gayanya yang kadang nafas aja tuh susah gitu loh kalau Bang Karni itu. Udah gitu dia harus berdiri kan. Harus berdiri selama acara itu, dia harus berdiri, dia harus ngatur itu tiap politisinya juga panas ya kan. Semua mau ngomong, semua suaranya pakai speaker volume tinggi ya kan. Kayak kebenam jadi moderatornya. Bang Karninya tuh kebenam gitu loh. Dan kayaknya memang itu sengaja. Memang tipe acaranya tuh seperti itu gitu kan. Yang menaikkan pamornya bukannya Bang Karni Ilyas kalau pribadi saya. Justru semakin dia ribut, semakin ratingnya itu tinggi acara itu. Jadi kalau yang di acara TV One tadi, hostnya tidak lagi menjadi ikon tidak lagi menjadi dominasi dalam acara itu. Sementara kalau yang tadi kayak Kick Andy, kayak Najwa Shihab, dia masih pegang kendali ya kan. Jadi teman-teman, public speaking itu tidak hanya host ya sebenarnya, tidak hanya host. Teman-teman yang mau memberikan pidato, speech dan lain sebagainya juga harus mampu ya membawa suasana, mengatur suasana ya kan. Di sini ada yang sudah pernah berpidato sebelumnya? Pasti ada lah ya. Boleh sharing pengalamannya? Misalnya pidato di kelas atau pidato pemilihan apa gitu, silakan. Atau mungkin pernah memberikan pendapat terus temannya yang lain menyanggah atau ditolak. Monggo silakan. Ada yang, atau saya bagi pengalaman ya. Dulu waktu S1 ya, S1
S1 itu saya selesainya tahun 2010. Jadi saya masuk tahun 2017, saya selesai tahun 2010. Berarti kan tiga tahun ya. 3 tahun itu saya lulusnya bareng kakak tingkat. Ratingan saya itu nggak ada, gitu kan. Jadi akhirnya saya dihubungi sama staf fakultas untuk diberitahu nih, kamu harus nanti harus berpidato gitu kan. Dan ibumu juga harus berpidato atau ayahmu gitu kan, berpidato juga. Nah, itu tuh bener ya ampun ya, jurusan komunikasi gitu loh, tapi ngomong dan saya tuh tipenya kuliah dulu ya, datang kuliah terus nggak ada ikut organisasi sempat, tapi tipe yang kalau ikut organisasi tuh kayak apa ya, kalau nggak sesuai gitu kan. Misalnya waktu ospek waktu itu disuruh datang pukul berapa ya, kalau nggak salah saya tuh pukul 4 atau pukul 5 gitu disuruh datang, ya kan. Tapi saya datang pukul 6. Nah, kalau PKK-nya itu kegiatannya adalah pukul 8. Jadi waktu kan PKK dulu baru ospek ya kan. PKK-nya hari Sabtu, ospeknya misalnya hari Seninnya gitu kan. Nah, waktu di PKK itu, PKK kan dari kampus ya, dari pusatnya kan. Maksudnya dari rektoratnya kan. Nah, di PKK itu kita dikasih tahu nanti kegiatan ospeknya itu tidak ada kegiatan yang di bawah pukul 8. Pokoknya pukul 8 itu adalah kegiatan yang paling pagi kalau ospek gitu kan. Pokoknya kalau misalnya ada kegiatan di awal sebelum pukul 8 nggak ada gitu kan. Ya saya ngikutin itu kan, tapi memang saya tahu ospek itu mulainya pukul 4, terus ya kayak yang resminya kan PKK gitu kan. Ospek itu ya menurut saya kan, ospek itu apa sih gitu kan, acaranya fakultas gitu kan. Kalau PKK kan acaranya universitas gitu kan. Jadi saya datang pukul 6, terus dengan segala perintilan datanglah senior ya kan. Kamu ini telat. Loh, telat dari mana? Saya bilang gitu kan. Kita kan jam 4. Ini terus saya bilang tapi teman saya nggak ada yang berani gitu loh. Teman saya yang datang bareng saya tuh nggak ada yang berani gitu kan. Nah di situ saya bilang, lah fakultas itu siapa yang ngomong pukul 4 gitu kan? Kakak-kakak yang ngomong pukul 4, saya bilang gitu kan. Tapi kalau dari yang universitasnya tuh, kalau misalnya kegiatan di bawah pukul 8 itu nggak ada, pokoknya startnya pukul 8. Pokoknya saya ngulang aja omongan dari rektorat dari universitas kan. Nah dari situ si kakaknya gini, kesel dia kan, karena kayak dibantah gitu kan, padahal nggak dibantah, emang ketentuannya dari universitas juga kayak gitu kan. Akhirnya dibilang lah, oh kamu nih bibit-bibit yang melawan ya, nanti bibit-bibit yang kayak kamu ini bakal lama nih selesainya. Terus saya bilang, loh bukannya itu benar gitu kan. Lah universitas itu fakultas itu tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau universitasnya yang tidak bikin ketetapan gitu kan. Ya semuanya kan bermuaranya dari universitas kan. Kalau universitas sudah bilang ini kan berarti gitu ya gitu kan. Pokoknya intinya nggak ini terus ngomong kayak gitu sudah. Jadi itu di luar itu ya teman-teman ya. Ya akhirnya saya kena hukum gitu kan, karena dianggap tidak patuh ini apa semua, saya dihukum gitu kan. Berbicara di depan umum nggak cuma semua orang loh. Semua orang itu manusiawi untuk merasa takut, malu, keringat dingin, gemeteran, ngomongnya nanti terbata-bata, tiba-tiba ngeblank, salting, itu wajar. Apalagi yang tidak pernah sama sekali itu wajar. Kalaupun teman-teman ini konten saya yang paling awal ya. Nanti teman-teman bisa cek. Dari yang paling awal sampai yang paling akhir itu beda banget. Kenapa bisa berubah beda? Yaitu tadi karena latihan. Jadi pertama adalah berani dulu, kedua bukan berani, pertama itu adalah teman-teman ada niatnya dulu, terus latihan. Dari situ nanti
karena kita terbiasa berbicara, akhirnya kosakata kita itu juga akan terbentuk sendirinya, dan kecepatan kita berbicara juga akan terlatih. Yang tadinya misalnya kita berbicara misalnya ini saya ya, konten pertama saya tuh bener-bener banyak terus dieditnya panjang banget, maksudnya tuh saya berkali-kali ngetek, berkali-kali dipotong, editnya luar biasa gitu kan. Nah, belakangan nggak ada masalah untuk edit kontennya, paling saya nambahin cuma subtitlenya, nambahin judul ya kan. Ini konten pertama saya nih, banyak melihat ke atas, mata kemana-mana. Ini ya. Di vlog pertamaku ini, aku mau sharing tentang pengalaman aku yang di 14 days self management of health. Ini tuh kalau dilihat lancar aja kan, tapi sebenarnya banyak yang saya potong loh, banyak yang saya edit karena kebanyakan kayak mikir apa semuanya udah saya edit panjang sekali ngeditnya. Bandingkan dengan konten yang terbaru, misalnya konten yang terbaru saya itu talk show sama mahasiswa UT yang semester atas ya. Ini dia, mahasiswa UT semester atas, namanya Mbak Neni. Di sini udah kayak ngobrol aja gitu loh. Lebih ke teman-teman yang mau kualitas visualnya kerja. Nah, kali ini teman kita ini kebetulan sudah punya pengalaman banyak banget di Hong Kong. Itu yang Mbak Neni ya. Kira-kira udah berapa lama Mbak Neni di Hong Kong? Ya, dan ini Mbak Neni ini ya, teman-teman, kalau teman-teman ngikutin beliau, kalau kenal beliau dari awal, ini Mbak Neni ini sumpah ya, kalau ngomong itu awalnya tuh saya ketemu beliau ini 2020. Ketemu beliau 2020 di semester akhir. Itu mau pas saya tanya, "Ayo Mbak, pendapatnya?" Patah-patah, kebanyakan berhentinya. Kalau nggak dipaksa nggak mau ngomong. Tapi ternyata nih lihat, mau dilihat konten yang ini, konten yang di sini, ini lancar loh beliau. Nggak ada saya edit ini, saya hanya nambahin aja running text-nya, saya nambahin 11 tulisan aja udah. Kontennya yang kita ceritakan itu nggak ada saya edit, nggak sama sekali saya edit. Jadi teman-teman, balik lagi, public speaking ya, yang terpenting adalah teman-teman ada kemauan dalam diri yang kuat untuk latihan. Jadi ketika teman-teman sering latihan ya, latihan depan kaca. Kenapa di depan kaca? Karena ketika teman-teman ada di depan kaca, itu akan tercermin pantulan bahasa tubuh teman-teman juga. Jadi public speaking yang bagus adalah bukan hanya public speaking yang pintar bersuara saja, tidak, tapi bagaimana dia memainkan intonasinya. Karena beda ya kalau kamu ada intonasi ya, daripada kayak kemampuan berbicara di depan kelas banyak gini, misal kalau datar ya, kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik yang mendengarkannya. Biasa aja ya, lempeng. Tapi kalau misalnya kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik yang mendengarkannya. Kayak gitu kan enak, ada naik, turun, intonasi kayak kita mengajak orang, ya kan, menginvite orang. Tidak hanya dengan informasi yang kita sampaikan, tapi kita menginvite orang dengan nada kita berbicara gitu.
Coba lebih enak mana coba? Dengar Bang Karni jadi host yang lalu kalau saya jujur ya, saya lebih suka yang ekspresif. Yang ekspresif itu kayak misalnya Najwa, atau kalau Kik Andy juga saya kurang ini karena nggak ekspresif, atau Oprah Winfrey. Nah itu juga bagus. Ini lebih apa ya, lebih daya tariknya itu lebih keluar gitu. Nah berikutnya ini salah satu peran ya dari public speaking. Di sini ada yang sebagai motivator. Saya mau lihat teman-temannya. Di teman-teman ini kan kemarin ada yang punya percetakan ya, punya percetakan di Surabaya, ya kan ya. Ada yang punya usaha gitu kan, macam-macam kan. Kalau saya kan dulu pernah jaga counter HP di Taiwan, di Tainan. Jadi waktu jaga counter itu harus bikin konten live streaming. Misalnya ada produknya, kita lihat aja di sini ya. Produk HP, Facebook, produk HP kayak misalnya ROG, ya kan. Jadi saya harus ini apa? Saya perkenalkan lewat live streaming. Counter HP Indo 22. Jadi dulu tempat saya kerja itu ini. Ini konten saya juga. Nah ini dia. Nah ini salah satu konten saya yang jualan ya. Ya ampun. Jualan. Counter HP Indo 22 selamat Ramadan itu berbagi kebaikan. Kalau mau lihat ya, saya share. Look you, ada share. Right. This is. Loh, nggak ada share-nya. Na 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 na. Mana ini tidak ada sharingnya. Share video live. Kan tahu. Video. Oh. Ini aja ya, saya kirim yang ini aja ya. Karena ininya adakah? Ini dia. Share copy link. Ini buat sharing-sharing aja ya.
bahwa sebenarnya saya juga nggak pinter ngomong, malu juga dulunya. Kalau sekarang tergantung juga, masih juga gitu, masih. Dulu di awal-awal untuk bikin live streaming itu ya, bingung harus nyiapin dulu banyak catatan, takut nanti lupa gitu kan, tapi ini kontennya udah jalan gitu kan. Jadi gitu. Nih, Indo Dua, right? Yes, not my chat, not my account, right? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabuliu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, malam yang lagi nungguin sholat taraweh atau yang sudah sholat taraweh, ngumpul sebentar sini. Ada info keren banget dari konter HP Indo 22. Yeay. Apa sih infonya tuh? Konter HP Indo 22 selama Ramadan itu berbagi kebaikan buat bosku semua. Oke, alhamdulillah ya, di bulan Ramadan ini kita sama-sama dapat kebaikan. Tapi balik lagi ya, terkadang kebutuhan karakter kita itu juga akan dipengaruhi oleh jenis acara apa yang kita bawakan, yang kita harus lead, yang kita harus pawangi, ya kan. Kayak saya kalau misalnya di konten saya sama saya waktu dibikin live streaming untuk konten jualan itu akan beda. Mungkin kalau misalnya di konten saya, karena saya nggak sendiri, ada teman ya kan, jadi kayak ya ngobrol santai, terus bercanda-bercanda bisa gitu kan. Kalau yang live streaming karena saya dibayar gitu kan, jadi ya agak kaku kadang, mau bercanda juga karena nggak ada orang ya kan, sendirian kan. Kalau live streaming itu kan paling ya baca-baca komen orang gitu kan, kalau komennya lucu atau gimana dibikin lucu-lucu gitu kan. Tapi kalau pas nggak ada yang komen gitu kan, kalau ini kalau dia malam minggu tuh banyak yang komen asik, tapi kalau pas yang nggak ada yang komen capek sendiri gitu kan. Nah jadi terkadang tipe acara pun akan mempengaruhi gaya kita membawakan acara atau gaya kita berbicara gitu kan. Nah, jadi ketika teman-teman berbicara di forum kampus, di forum pengajian, di forum organisasi kampus, organisasi luar kampus, atau misalnya di dalam ekstrakurikuler, atau misalnya di meeting yang formal dalam tempat kerja Anda, itu akan berbeda, nuansanya akan berbeda, kondisinya akan berbeda. Kenapa orang-orangnya juga berbeda, jadi kita juga akan mengadaptasi ya kan, kemampuan kita, skill kita juga akan akan menyeimbangkan. Ketika kita misalnya sama di kantor, ternyata di kantor itu teman-teman kita adalah orang-orang yang misalnya senior daripada kita ya kan. Kalau senior daripada kita nggak mungkin bahasanya kita pakai bahasa-bahasa yang santai. Oke, taruhlah kita bisa gunakan bahasa yang santai, tapi kan tidak bisa kita misalnya memanggil nama, atau misalnya bro, gimana nih bro, atau misalnya Besti, gimana nih Besti. Nah, kayak gitu kan mungkin nggak bisa gitu kan. Terus bagaimana ya, disesuaikan gitu kan, disesuaikan. Kadang juga kita berbicara di lingkungan desa ya kan, misalnya taruhlah di forum pertemuan di desa, kayak kalau COVID dulu kan ada penyuluhan sering kan ya, penyuluhan kesehatan kayak gitu kan. Kita pakai bahasa terlalu tinggi, banyak juga istilah-istilah asing gitu kan. Ya, tidak semua dari partisipan itu bisa paham gitu kan. Artinya apa? Oke, kita bisa menggunakan
istilah-istilah kesehatan itu, tapi kita juga menjelaskan apa itu gitu kan dengan bahasa mereka. Jangan kita memakai ego, kita pakai bahasa tinggi kita gitu kan. Misalnya teman-teman dari di sini kalau di Indonesia dari mana kebanyakan? Dari Jawa kah? Ada yang dari Jawa? Hah? Atau yang dari Sumatera mungkin? Sumatera ada? Wah, siapa Sumatera? Mbak Eli? Saya, Miss. Sumatera mana, Mbak? Palembang. Weh, yang itu galo. Pempek ya. Apalagi mie celor. Laksa. Salak. Ayo. Itu orang Sampai kapal selam. Oh, wow. Aduh, pengen aku, Mbak. Bisa Mbak buatnya, Mbak? Di Taiwan sering buat kapal selam. Nggak bisa, Miss. Bisa, tapi yang nggak enak lah. Nanti aku kasih Mbak ya. Yang pempek tapi bukan kapal selam, resepnya yang gampang banget, tinggal masukin kulkas, nanti Mbak tinggal potong. Udah keras nanti potong digoreng. Itu enak banget, Mbak. Cuma pakai putih telur doang. Nanti ya Mbak kita ngomongin tentang pempek. Oh. Tadi yang dari Jawa siapa nih? Mbak Komalata. Suara siapa tadi? Mbak Susanta. Susan. Banyak yang dari Jawa. Mbak Sukma juga. Kayaknya almost of kita orang Jawa deh. Wow, berarti cuma Mbak Elis doang. Mbak Elis ini malah saya pikir orang Sunda loh, namanya Elis. Adelia Jawa mana, Mbak? Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Lampung tapi berbahasa Jawa juga ada. Lampung itu kan biasanya emang banyak dari Jawa kan, transmigran kan. Di metro kan banyak. Tapi kalau si Catherine nih nggak tahu dari mana sih? Batam. Batam Mbak Catherine. Ya nggak Mbak Catherine? Batam bukan Mbak Cat? Iya, Bu. Kalau di Batam Mbak, kemarin ada penyuluhan COVID nggak Mbak? Ada, tapi saya nggak ikutan. Batam itu bahasanya apa? Bahasa Indonesia kah? Atau bahasa Melayu? Bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu, ada bahasa Chinese, ada bahasa Inggris juga sih. Weh, iya karena deket sama Singapura kan ya. Nah, tadi ada Mbak Jelia. Iya. Mbak Jelia tadi nyebutin Jawa ya kan? Jawa Tengah, Jawa. Nah, kalau misalnya Mak sekalian bayar Mak di sini nama. Sini nah ngomong nah. Sekalian bayar nah. Jawa itu kan kalau misalnya apa namanya? Penyuluhan biasanya kan ke desa-desa. Kalau Covid kemarin ya kan, ke distrik-distrik. Kalau distrik itu apa ya, kelurahan gitu kan, kelurahan. Jawa, mau Jawa manapun, bahkan Surabaya itu kan logatnya medok banget ya nggak sih? Bahkan ada yang Jawanya tuh Jawa halus, Jawa kasar ya kan. Surabaya itu bahasanya ada bahasa Jawa halus, bahasa Jawa kasar gitu kan. Solo juga, Solo halus, Solo yang kasar gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dibanding kita menggunakan bahasa Jawa, keterikatan relasi itu lebih dekat dan orang lebih mau berinteraksi ketika mereka memakai bahasa orang sana gitu loh. Jadi gini, kita mengadakan penyuluhan di Indonesia tapi pakai bahasa Inggris, banyak nggak yang nanya? Dibanding kita penyuluhan di Indonesia tapi menggunakan bahasa Indonesia, atau nih di Jawa kita mengadakan penyuluhan pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa Jawa, apalagi pakai logatnya di sana, itu
partisipan akan lebih merasa lebih dekat, tidak ada gap, tidak ada jarak dengan pembicaranya, karena dia merasa ini orang kita gitu loh, saya berani gitu loh mau ngajuin pertanyaan gitu kan. Nah, kriteria-kriteria itu, skill-skill itu yang juga harus dimiliki oleh seorang pembaca. Paham membaca situasi, mampu masuk di semua kalangan. Balik lagi ke jurnalis tadi. Kalau jurnalis itu temennya itu dari abang-abang tukang beca sampai ke Pak Presiden, sampai ke presidennya PBB misalnya. Ya kenapa? Karena itu tadi. Jadi kalau jadi jurnalis ya harus bisa berbahasa abang-abang beca. Ya kalau abang-abang beca gimana kan bahasanya? Nggak mungkin kita nanti ngomongnya saya bang, saya mau tanya gitu kan. Kalau misalnya abang becanya ada di Bengkulu, pakai bahasa Bengkulu. Oi bang, kami nak nanyo. Nah, kalau misalnya pakai bahasa Bengkulu, dia lebih merasa nak nanyo apa? Nah, ada tanggapan. Tapi kalau misalnya pakai bang, permisi ya bang. Pakai lagi bang, punten bang. Nah, pakai bahasa Sunda, dia akan dibalas kayak, aduh, nanti ndak kaca. Saya tuh pernah sekali ya mewawancarai orang nelayan. Tapi karena dulu saya masih, sekarang saya masih belajar juga. Sampai diginiin sama nelayannya, kami ini ndak kaca deh bahasa Indonesia. Nah, ngomong kalau nak wawancara pakai bahasa Bengkulu, kami ndak. Tapi kalau bahasa Indonesia ndak kaca kami nih. Nah, jadi itulah skill-skill yang di luar yang harus teman-teman juga kuasai. Kalau misalnya teman-teman itu motivator yang pengen masuk ke semua lapisan. Tapi kalau misalnya motivator, tapi motivatornya udah kalangan kampus ya kan, anak-anak di kampus misalnya, ya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau kampus kan biasanya walaupun mereka di Malang, walaupun mereka di Jakarta, walaupun mereka misalnya pakai bahasa yang di Bandung misalnya, tetap mereka bisa memahami bahasa Indonesia. Tapi itu tadi, ketika mereka menggunakan logatnya, ini kita ngasih motivasi misalnya di Bandung, kita pakailah bahasa Sundanya sedikit-sedikit, nanti koneksi interaksinya itu lebih dekat. Jadi berasa kayak partisipan merasa kayak ini milik kita gitu. Lanjut. Sampai sini ada yang mau komentar? Silakan. Yuk gantian dong. Teman-teman mau ngomong apa? Monggo silakan. Bahasa Bengkulu sama bahasa Lahat kok sama ya, Miss? Iya, beda-beda tipis. Kaget wae. Itu kalau kaget tuh bahasa Palembang ya. Kaget bae. Nyambung lah bahasa Bengkulu, bahasa Lahat, Jambi, Padang, ngapo kau ya. Siko dulu. Kan kalau ada yang viral kemarin, Siko bagi duo ya kan? Siko bagi. Nah, kalau di Bengkulu juga gitu, bahasa duo tuh duo. Satu tuh Siko bagi duo, itu juga bahasa Bengkulu. Tapi kan asalnya kan Palembang gitu kan, Siko bagi duo, orang lain Palembang. Ayo, gantian yang ngomong yuk. Ada yang komen 15 menit terakhir. Coba saya tanya ya. Coba bagi pengalamannya mbak-mbak di sini atau mas-mas di sini yang pernah jadi public speaking, apa kendala utama yang paling banyak dihadapi kalau mau ngomong di depan umum? Yang pastinya itu grogi, Miss. Terus kalau mau ngomong itu apa yang udah kita mau omongin, tiba-tiba itu lupa loh, Miss. Iya benar itu.
Saya pun sampai sekarang masih suka lupa. Udah dibikin sketchnya. Dan yang paling parah itu Miss, kok badan bisa dingin kayak gitu. Aneh banget, padahal udah disiapin itu sebelumnya. Oke. Ada pengalaman yang lain? Mungkin ada yang gini kali. Saya tuh Miss, kalau misalnya jadi pembicara Miss, harusnya kan sudah saya hitung nih 1 jam. Taunya saya keenakan ngobrol, keenakan bicara. Terus tiba-tiba lewat sampai 2 jam. Kalau nggak dikasih tahu udah habis waktunya, saya nggak tahu gitu. Ngomong aja. Jangan-jangan ada juga yang kayak gitu, kasihkan ngomong gitu kan. Jadi nggak tahu waktu gitu kan. Jadi buat Mbak Jelia ya. Kalau yang keringat dingin, udah gitu blank tiba-tiba, itu semua bukan Mbak aja, saya pun mengalami Mbak. Sampai yang kayak gini, misalnya dikasih tahu, besok ini ya, besok ngisi acara ya, kamu jadi salah satu narasumbernya. Nah, dulu awal-awal tuh Mbak, jangankan awal-awal, sampai sekarang pun, ini tentang apa nih? Tentang ini. Oh, oke. Udah dipersiapkan nih. Persiapkan dari seminggu sebelumnya, ya kan? Misalnya hari ini dikasih tahu, hari ini juga saya langsung persiapkan, gitu kan? Terus nanti kira-kira nih temanya apa nih, apa semua ditanyain, terus abis itu cari tahu kan kira-kira kalau misalnya acara ini tuh dia lebih trennya kemana gitu kan, orangnya siapa aja yang nonton biasanya kan, terus kadang-kadang juga nyari jok-jok gitu kan biar nggak terlalu serius gitu kan. Nah, itu semua bisa diantisipasi sebenarnya dengan latihan, dengan mempersiapkan diri. Nah, latihannya itu tidak hanya latihan kayak misalnya kalau oke lah, tapi lebih baik adalah memang latihan itu di depan kaca dan direkam. Kenapa? Karena kalau di depan kaca ya, di depan kaca dan direkam ini terserah mau ngerekam suara aja atau ngerekam audio dan visualnya juga itu lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Nanti di situ kita akan melihat, oh kayaknya tidak tepat ya kalau saya memainkan tangan terlalu banyak. Saya dulu diprotes, kamu kenapa sih kalau ngomong tuh aktif banget tangan sama mulut kamu tuh seirama? Kenapa kayak jadi apa ya namanya too much gitu kan? Akhirnya oh gitu ya, oke, lihat lagi, oh ternyata kalau misalnya ngomongnya seperti ini tidak perlu, tapi kalau ngomong kayak gini perlu ada penekanannya dengan bahasa tubuh atau dengan intonasi kayak gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba ngeblank itu tadi salah satunya juga latihan gitu kan. Ketika latihan, percaya atau tidak Mbak Mas ya, pertama yang Mbak Mas rasakan adalah dari speed berbicara saja sudah ada perubahan. Jadi kalau misalnya awalnya banyak nah nanti kalau misalnya banyak latihan, dari situ speed berbicara kita tuh lebih lancar, bla 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 bla. Pemilihan katanya juga lebih bagus gitu kan, lebih menyesuaikan dengan tema-tema apa yang akan kita bicarakan gitu kan. Dan karena kita juga mempersiapkan secara teks gitu kan, secara otomatis pengetahuan kita pun juga bertambah gitu kan. Jadi ya itu salah satu dari keuntungan kalau misalnya kita latihan dan mempersiapkan. Bentar ya azan ya. Kita skip dulu azan dulu. Berapa deh? 15 menit lagi selesai. Berapa tadi deh? Ya, kemana? Mobil. Sama ya? Sama ya? Ayah nggak bawa motor? Kan kemarin udah dia bilang hari Minggu boleh.
Makan atau apa gitu? Ini babe ngasih aku karena kece. Mana mau apa? Ini udah. Dan bisa teh atau. Tapi malam tadi bisa dia bertamu dia bilang dia bilang ini belum bisa teh segala udah bisa.